Oke, ketemu lagi di channel ini. Ini kebetulan saya di kendaraan ya. Kendaraan yang saya pakai sendiri. Anda pasti tahu lah kalau ada lubang di sini dengan bentuk kisi-kisi seperti ini mobil apa. Tapi bukan mobilnya yang mau saya bahas, tapi rig yang saya gunakan di mobil saya ini. Ini saya buka. Nah, Icom IC 2300. Saya tidak akan review atau mengulas karena sudah banyak lah ya yang mengulas tentang rig ini. Cuma saya ingin berbagi saja kenapa kok saya sampai pakai rig ini gitu. Yaitu sebelumnya saya pernah pakai Icom 2200 di mobil dulu, kemudian di 2300, kemudian ganti Alinco DR135 juga pernah, terus kembali ke 2300 lagi. Kenapa? Karena satu, bentuknya ringkas lah ya, tidak terlalu besar. Kemudian menghidupkannya ya, menghidupkan tombol menghidupkan di sini, tapi agak jauh memang kalau dari pengemudi. Tapi kan menghidupkan cuma sekali, sambil dari awal gitu aja menghidupkan kan sudah cukup. Cuma tombol rotarinya kan dia ada di sebelah sini ya. Ini sambil saya hidupkan, ini ya, kelihatan untuk DC voltnya itu saya seneng karena saya bisa tahu juga arus dari kendaraan saya itu, bukan arus ya, tegangan dari kendaraan saya itu berapa volt. Kemudian rotari ini di sebelah kanan ini enak ini untuk mengubah-ubah. Ini sangat enak. Jadi kalau seumpamanya nyetir itu tidak terlalu jauh ke sebelah sana. Kemudian ya jarang panas ini, jarang panas. Saya lebih sering ke ini low, lebih sering di low. Hal yang kedua yang saya seneng itu adalah selain rotarinya di sebelah kanan, ini layarnya besar. Walaupun angkanya ini kalau dibandingkan DR135 gede, DR135 memang, tapi ini sudah cukup besar. Lampunya bisa macam-macam, bisa hijau ya, orange, terus agak kuning muda gitu. Itu oke sekali. Kemudian yang lain yang saya seneng dari 2300 itu adalah extra mic-nya. Nah, ini dari extra mic ini saya, walaupun saya tidak megang radionya ketika sudah nyala di perjalanan itu, sangat kecil kemungkinan saya salah mencet powernya sehingga power itu naik sendiri. Saya salah pencet kemudian naik, itu jarang terjadi saya. Kalau di R135 kadang-kadang saya kebablasan karena di tombol 0 itu, kadang-kadang kebablasan keterusan ke power high. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yaitu volume. Nah, volume ini kebetulan extra mic-nya 2200 ya, di sini tidak ada tulisannya vol minus, vol plus. Nah, di 2300 ini fungsinya ini bisa vol plus, ini vol minus. Jadi ini nambah kenceng volume, ini nambah pelan volume radio. Jadi ini bisa saya ini saya praktekkan ya. Ini saya pencet yang ini. Nih. Nah, volumenya naik di sana, sebelah sana. Nah, naik. Volumenya naik tanpa saya harus megang volume yang ini. Nah, tombol ini. Jadi cuma begini aja sudah bisa. Nah, ini sudah berkurang sendiri. Squall juga sama. Di sini sudah bisa. Nah, squall. Nah, itu. Nah, kemudian bisa ke ATT. ATT itu apa ya? Dikerekep kalau bahasa Jawa, ditutup. Nah, itu udah bisa. Ini volume sama squall bisa dari sini semua. Setting juga bisa dari sini. Tinggal pencet set ini. Nah, ini sudah ada semua. Tinggal ngubahnya dari sini. Nah, itu alasan kenapa saya walau sudah pindah ke TM261 di R135 di mobil, saya kembali lagi ke 2300. Walaupun kata banyak orang itu, wah radio rapata ini, rapata itu, tapi saya cukup seneng. Nah, ini mengurangi volume aja saya bisa dari sini. Jadi
Ini kalau di kendaraan ini sangat praktis. Tapi tentu saja penggunaan saya itu lebih banyak di low, middle aja jarang-jarang kan. Kalau ICOM 2300 itu kan ada low, middle, kemudian high. Saya biasanya hanya di low dan low middle. Kalau tidak bisa nembus RPU di situ, di power itu, saya biasanya ya sudah, saya mendengarkan saja gitu. Itu beberapa alasan positif kenapa saya menyukai rig ini ya. Tapi kalau extra mic-nya bukan yang ini, yang HM154 ya mungkin saya agak berpikir ulang, karena apa namanya, mengatur volume, sequel dan yang lain-lain tidak bisa dari extra mic yang ini gitu. Satu yang tidak terlalu saya suka, bukan saya suka ya, satu yang saya masih ada kurang sereknya dari 2300 ini ketika di mobil adalah letak jack extra mic RJ45 itu di sebelah kiri. Kenapa? Kalau di R135 itu kan jack extra mic-nya di sebelah kanan. Bukan bentuk jacknya yang pakai drat, ini pakai RJ45 yang sempat salahkan, tapi tempatnya dia di sini itu kadang mengganggu ke sini. Nah, mengganggu ini kabel ini kadang mengganggu, menutupi TV, dan akhirnya anak-anak itu protes ya, karena tertutup, layarnya tertutup. Nah itu kalau dia di sebelah sini, nah ini kan bisa saya taruh di sebelah sini. Nah gini, kalau di R135 biasanya kan di sebelah kanan, nah itu kabel bisa taruh sini. Makanya ini kabelnya saya taruh di sebelah kiri layar head unit gitu. Nah tapi oke lah, nggak apa-apa, karena kan kadang kalau naik mobil itu yang penting kita bisa dengar apa ya, teman perjalanan. Kadang ngomongnya tidak banyak kalau saya, jadi di sebelah kiri masih tidak apa-apa begitu. Nah demikian sekilas saja apa yang saya rasakan ketika menggunakan ICOM IC 2300H di mobil. Kalau untuk power no problem, semuanya oke, receive juga tidak masalah. Cukup enak lah, radio ini dipakai cukup enak ya. Memang kadang-kadang keluar kayak apa ya, kayak sinyal fake itu di sini, tapi tidak mengganggu secara fungsi secara keseluruhan. Demikian sebuah pengalaman pemakaian rig ICOM FM Transceiver IC 2300H. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Sampai jumpa